Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di 1 harian menjadi murid. Nah, kalau kita kemarin baru aja selesai Imamat 24, hari ini kita akan masuk ke Imamat 25 dari ayat 1 sampai 22 nih teman-teman. Kita akan membahas tentang tahun Sabat dan tahun Yobel. Nah, seperti biasa, aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Imamat 25 ayat 1 sampai 22, tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu, dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus memuduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel. Dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya. Dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya. Karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturanku, serta melakukannya, maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman dan tentram. Tanah itu akan memberi hasilnya, dan kamu akan makan sampai kenyang, dan diam di sana dengan aman dan tentram. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9, sampai masuk hasilnya, kamu akan memakan yang lama. Ya, jadi demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke seharinya ya guys. Nah guys, pas banget nih, kemarin kita habis acara kenaikan. Acaranya sih nggak banyak ya, tapi karena panas, lembab, pengap, jadi kayak semua tenaga jadi terserap gitu. Bukan lelah badan doang, tapi sampai ke jiwa. Kayak HP kita yang terus menyala, tidak pernah dimatikan, hanya sejenak pas kita tidur di malam hari, bahkan kadang dipaksa bekerja lagi pas kita kebangun dan scroll-scroll sebentar. Kita hidup di zaman yang tidak mengenal berhenti. Kalender padat, notifikasi WA, IG, TikTok, e-commerce tak henti. Pekerjaan perasaan udah dikerjain, tapi kayak gak pernah selesai, gak ada habis-habisnya gitu. Bahkan ketika tubuh kita duduk diam, jiwa kita terus berlari. Sekarang pause sejenak, bayangkan jika Tuhan berkata padamu, tahun ini kamu berhenti,
tanahmu berhenti. Semua orang berhenti, aku yang bekerja. Di zaman dimana nilai diri ditentukan oleh produktivitas dan pencapaian, undangan Tuhan untuk berhenti terdengar nggak relevan nggak sih? Dalam berhenti itulah, kita diajak untuk belajar satu hal yang sangat mendasar, namun sering kita abaikan, bahwa Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Pasal 25 ini adalah satu dari perintah yang paling radikal secara sosial dan ekonomi dalam hukum Taurat. Tuhan Allah Adonai berbicara kepada Musa dari Gunung Sinai, mengingatkan soal Sabat itu bukan cuma peraturan agraria, melainkan perintah ilahi dari hadirat yang kudus. Yang pertama ada tahun Sabat. Tuhan menyetel ulang siklus hidup. Setiap 7 tahun, tanah harus dibiarkan beristirahat. Tidak ada penanaman, tidak ada panen massal. Dalam logika ekonomi modern, ini irasional. Ya iyalah ya, gak mungkin ide yang gak cuan diterima. Dalam logika kerajaan Allah, istirahat adalah ibadah. Tuhan memerintahkan Israel untuk berhenti bekerja supaya mereka itu punya waktu untuk mengingat bahwa hidup bukan bergantung pada kerja mereka, tetapi pada pemeliharaannya. Jadi, Sabat bukan cuma perkara istirahat tanah atau istirahat dari pekerjaan, tapi istirahat batin. Dalam keheningan tahun Sabat, orang Israel akan mengingat bahwa mereka adalah ciptaan, bukan pencipta. Keren banget sih. Mereka bergantung kepada penyedia ilahi, bukan produktivitas manusiawi. Lalu yang kedua ada tahun Yobel. Tuhan membebaskan dan memulihkan. Tahun Yobel, yaitu tahun ke-50, adalah klimaks dari siklus Sabat. Pada hari raya pendamaian, sangkakala ditiup, memaklumkan kebebasan di seluruh negeri, yaitu semua tanah yang disewa harus dikembalikan, semua budak Israel dibebaskan, semua keluarga kembali ke milik pusaka mereka. Ini adalah riset total, sosial, ekonomi, bahkan spiritual. Nah, apa artinya? Yaitu bahwa tanah bukan milik manusia, bahwa manusia bukan milik manusia lain, bahwa semua adalah milik Tuhan. Dalam sistem ini, ketamakan dihentikan, ketimpangan dikoreksi, martabat manusia dipulihkan. Mengapa? Karena Tuhan ingin umatnya mengalami rasa keadilan yang bersumber dari kasih, bukan eksploitasi. Wow, keren ya guys. Ini ada di ayat 17. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, sebab akulah Tuhan Allahmu. Lalu yang ketiga, Tuhan menjamin kecukupan saat kita taat. Tapi bagaimana jika kita tidak menanam apa-apa nih selama 2 tahun, yaitu tahun Sabat dan tahun Yobel? Bagaimana kita bisa hidup? Pasti ada pertanyaan seperti itu kan? Tuhan menjawab dengan janji. Aku akan memerintahkan berkatku, hasil 3 tahun akan cukup. Ini solusi logistik sekaligus pelajaran iman, bahwa ketaatan tidak akan membuatmu kelaparan. Justru dalam taat, kita akan menemukan penyediaan Tuhan yang ajaib, yang tak masuk akal dalam kalkulasi dunia. Imamat 25 berisi seluk-beluk tanah dan hukum sewa yang sekaligus ada bayangan dari Injil. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk menyelamatkan jiwa, tapi untuk memulihkan segala hal, hubungan dengan Allah, hubungan sosial, bahkan relasi ekonomi dan martabat manusia. Ketika ia berdiri di sinagoga dan membaca dari Yesaya 61, ia berkata, Roh Tuhan ada padaku untuk memproklamasikan tahun rahmat Tuhan. Ini dari Lukas 4 ayat 18-19. Tuhan Yesus sedang memaklumkan tahun Yobel rohani. Dalam Dia, yang terikat dibebaskan, yang kehilangan dipulihkan, yang terhina dimuliakan. Salib adalah puncak Yobel. Di sanalah dosa kita dihapus, hutang kita lunas, dan kita dipulangkan ke rumah Bapa. Kristus adalah sangkakala Allah yang memaklumkan kebebasan kekal, bukan setiap 50 tahun, tapi untuk selamanya. Ya, jadi demikian teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang aku mau kalian buat merefleksikan nih guys. Nah, hari ini kita belajar bahwa Sabat dan tahun Yobel bukan hanya ritme liturgi, tapi cara Allah menata ulang kehidupan, soal keadilan, soal kepemilikan, soal kebebasan. Bayangkan jika kita menerapkan prinsip ini hari ini, yaitu memberi waktu bagi bumi dan tubuh untuk beristirahat, melepaskan hutang orang lain secara finansial, emosional, bahkan relasi. Menyadari bahwa yang kita miliki bukan milik kita, tapi titipan Tuhan. Ini penting sih. Sekarang tinggal mikirin tantangan melakukan Yobel dalam hidup kita. Tentu nggak kayak di perjanjian lama, dengan meniup sangkakala. Yaitu yang lebih relevan adalah kita mau membuka tangan dan melepaskan. Melepaskan kendali, melepaskan kepahitan, melepaskan orang lain dari hutang-hutang yang mereka nggak bisa bayar. Ya, nah lalu pertanyaan efektif untuk hari ini ada 5 nih guys. Yang pertama,
Apa yang kamu pelajari tentang karakter Allah melalui Sabat dan tahun Yobel? Lalu yang kedua, apakah kamu percaya bahwa Tuhan bisa mencukupimu bahkan saat kamu berhenti sejenak? Lalu yang ketiga, dalam hidupmu saat ini, adakah tanah yang perlu kamu biarkan beristirahat? Lalu yang keempat, siapa orang yang perlu kamu bebaskan dari hutang kesalahan atau kepahitan? Dan yang terakhir, apakah kamu bersedia menerapkan prinsip Sabat yang dimaksud nggak cuma hari libur, lebih ke penyerahan kendali hidup kita dari kita sendiri kepada Allah? Nah, seperti biasa teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Jadi segitu aja satu kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, dunia ini sibuk banget. Mohon ajar aku untuk berani mengambil pause sejenak untuk berhenti. Ajarkan aku percaya bahwa Engkaulah sumber hidupku, bukan pekerjaanku. Ajar aku melepaskan apa yang bukan milikku, karena semua milikmu. Beriku keberanian untuk memproklamasikan tahun Yobel dalam hidupku, dengan memberi kelegaan, memulihkan orang yang hancur, dan percaya bahwa Engkau cukup bahkan saat aku tidak bekerja. Tuhan, tolong aku untuk dimampukan menerapkan prinsip Sabat dalam kehidupanku. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.